Assalamualaikum, halo, perkenalkan saya Anis Nurul Fitriani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai aliran filsafat matematika. Pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu hubungan filsafat dengan matematika dan filsafat matematika. Pokok pembahasan yang pertama, hubungan filsafat dengan matematika. Filsafat dan matematika merupakan dua bidang pengetahuan rasional yang memiliki hubungan sangat erat sejak awal. Namun hubungan tersebut seringkali dijelaskan secara keliru oleh para filsuf dan ilmuwan. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, akan tetapi mereka berkembang secara bersamaan dengan memberikan permasalahan yang menjadi bahan masukan dan timbal balik. Hubungan filsafat dan matematika menurut Wahyudin. Yang pertama, matematika dan filsafat merupakan upaya-upaya intelektual paling awal untuk memahami dunia luar yang lahir di tempat yang sama, yaitu Yunani, dan mengalami transformasi yang sangat penting di sana. Yang kedua, matematika merupakan suatu studi kasus paling penting bagi filsuf, sebab filsafat kontemporer memiliki formulasi yang menjurus kepada matematika yang meliputi epistemologi dan ontologi. Pokok pembahasan yang kedua yaitu filsafat matematika. Filsafat matematika sejatinya telah lahir sejak ribuan tahun yang lalu. Perkembangan pentingnya diwakili oleh Pythagoras dan para pengikutnya yang memiliki keyakinan bahwa bilangan merupakan yang paling bertanggung jawab dalam mengatur alam semesta. Filsafat matematika merupakan kajian filsafat yang sasarannya adalah matematika. Berdasarkan perspektif epistemologi, kebenaran matematika terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, pandangan absolut, yang berarti mathematics is the one and perhaps the only realm of certain, unquestionable and objective knowledge. Yang kedua yaitu pandangan fallibilis, yang menyatakan bahwa mathematics truth is corrigible and can never regarded as being above revision and correction. Adapun beberapa aliran yang terdapat dalam filsafat matematika, yaitu yang pertama aliran logisisme. Pada aliran logisisme, matematika dipandang sebagai bagian dari logika. Sejatinya, matematika dan logika memang berkembang secara bersamaan. Oleh karena itu, pengkajiannya juga harus menggunakan logika, sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Pengakuan Bertrand Russell menerima logisisme adalah yang paling jelas dan dalam rumusan yang sangat eksplisit. 2 dari 3 pertanyaan penting yang dikemukakannya yaitu semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika, dan semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Yang kedua yaitu aliran formalisme. Pada aliran ini dikatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Versi lain dari formalisme sering dikenal dengan nama deduktivisme. Dalam deduktivisme, teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Yang ketiga, aliran intuitionisme. Pada aliran ini memandang matematika sebagai hasil dari intuisi. Pengetahuan secara intuisi dapat dijadikan hipotesa untuk analisis selanjutnya. Dalam matematika intuitionisme, suatu
merupakan suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman. Aliran yang keempat yaitu aliran Platonisme. Pada aliran ini, pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah lain dari aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pertanyaan tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Sekian dari penjelasan materi ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.